Aku, Rina, baru saja mendengar kata-kata yang menghancurkan dari mulut sahabatku sendiri. Maya, aku mencintaimu, Rina, lebih dari sekadar teman. Mataku melebar, dunia seolah berhenti berputar, karena aku tahu rahasia yang selama ini kusembunyikan. Aku juga wanita yang mencintainya, tapi pura-pura menjadi pria sensitif hanya untuk mendekatinya, dan sekarang segalanya akan runtuh. Aku ingat bagaimana semuanya dimulai. 2 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia, Maya adalah gadis populer dengan senyum yang bisa menyinari ruangan. Dia sering bercerita tentang pria idealnya, sensitif, pemaham, bukan tipe macho yang mendominasi. Aku, yang sebenarnya bernama Karina tapi menyamar sebagai Karin, seorang mahasiswa laki-laki, melihat peluang itu. Aku memotong rambut pendek, memakai baju longgar, dan berlatih suara lebih dalam. Bukan karena aku transgender, tapi karena trauma masa kecilku membuatku benci menjadi wanita di masyarakat patriarkis ini. Ayahku, seorang pengusaha kaya di Jakarta, selalu bilang perempuan lemah, harus patuh. Ibu meninggal saat aku kecil, dan aku tumbuh dengan kebencian terhadap identitasku sendiri. Jadi, aku memilih menyamar sebagai pria untuk bebas, untuk kuliah tanpa gangguan, dan tak sengaja jatuh cinta pada Maya. Maya adalah kebalikanku. Dia berasal dari keluarga konservatif di Yogyakarta, ayahnya seorang ulama yang ketat, ibunya ibu rumah tangga yang taat. Maya kuliah di Jakarta untuk melarikan diri dari tekanan itu, tapi dia masih membawa nilai-nilai tradisional. Dia suka pria yang lembut, katanya, karena trauma dengan mantan pacar yang kasar. Aku mendekatinya sebagai Karin, sahabat yang selalu mendengar curhatannya, yang membantunya belajar, yang membawa bunga saat dia sedih. Karin, kamu beda dari cowok lain, katanya suatu malam di kai dekat kampus. Aku tersenyum, tapi hati hancur karena tahu ini semua bohong. Aku pura-pura sensitif, membaca puisi Chairil Anwar untuknya, mendengarkan lagu-lagu melankolis sambil minum kopi hitam. Tapi setiap malam, di kamar kosku, aku melepas penyamaran, menangis melihat tubuhku yang sebenarnya. Konflik pertama muncul saat keluarga Maya datang ke Jakarta. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pria berjanggut tebal dengan sorban, memandangku curiga. "Siapa ini, Maya?" "Teman cowokmu," tanyanya dengan nada tegas. Maya tersipu, "Iya, Pak. Karin orang baik." Aku berjabat tangan dengannya, berusaha tegar, tapi jantungku hampir copot. Malam itu, Maya curhat padaku, "Ayahku ingin aku nikah cepat, Karin. Dia bilang perempuan harus punya suami untuk dilindungi." Aku mengangguk, tapi dalam hati marah. Mengapa masyarakat Indonesia masih begini? Di mana perempuan seperti aku dan Maya bisa bebas mencinta? Aku hampir bilang yang sebenarnya, tapi takut kehilangannya. Semakin dekat, semakin sulit. Kami sering jalan-jalan ke Monas, duduk di rumput sambil makan es krim. Maya bersandar di bahuku dan aku merasa bahagia sekaligus tersiksa. "Karin, kalau aku bilang aku suka cowok sensitif seperti kamu, apa artinya?" tanyanya suatu sore. Aku tertawa gugup, "Mungkin kamu suka aku." Dia memukul lenganku ringan, tapi matanya serius. Itu awal dari segalanya. Aku mulai meragukan pilihanku. Apakah ini benar? Aku menipu sahabatku, pura-pura jadi pria hanya karena tahu dia suka tipe sensitif. Tapi aku wanita dan perasaan ini asli. Di Indonesia, cinta sesama jenis masih tabu, apalagi di keluarga seperti milik Maya. Aku ingat berita-berita tentang diskriminasi LGBT, raya polisi di klub malam, dan atwa ulama yang mengutuk. Suatu hari, kami ke pesta ulang tahun teman. Di sana, ada cowok maco yang mendekati Maya. Namanya Andi, anak orang kaya, sombong. Dia bilang, "Maya, cowok sensitif seperti Karin itu lemah. Kamu butuh pria sejati."
Maya marah, membelaku. Karin lebih baik dari kamu. Tapi Andi tertawa, coba cek Karin. Kamu beneran cowok. Hatiku berhenti. Apakah dia tahu? Malam itu aku pulang dengan kepala pusing. Aku harus berhenti, tapi tak bisa. Cinta ini sudah terlalu dalam. Konflik memuncak saat Maya mengajakku ke rumahnya di Yogyakarta untuk liburan semester. Ayahku ingin kenal kamu lebih dekat, katanya excited. Aku panik. Bagaimana menyamar di rumah orang? Tapi aku setuju karena takut kehilangan momen. Perjalanan kereta ke Yogya penuh ketegangan. Maya tidur di bahuku dan aku memandangnya, berpikir tentang masa depan yang mustahil. Di stasiun, Pak Hadi menyambut kami. Selamat datang, Karin. Semoga kamu bisa jadi calon menantu yang baik. Kata-katanya seperti pisau. Di rumah Maya semuanya berjalan lancar awalnya. Aku tidur di kamar tamu berhati-hati. Tapi suatu malam saat mandi aku lupa kunci pintu. Maya masuk tak sengaja dan melihat tubuhku yang sebenarnya. Matanya melebar, mulut terbuka. Karin. Kamu. Wanita. Aku terdiam, air mata mengalir. Itu akhir dari penyamaran. Maya mundur, wajahnya pucat. Kamu bohongi aku, teriaknya pelan. Aku berlutut, Maya. Aku cinta kamu, tapi aku takut. Dia lari keluar kamar, meninggalkanku sendirian dengan rasa bersalah yang membakar. Pagi harinya, suasana tegang. Maya menghindariku, mata merah karena menangis. Pak Hadi curiga, ada apa, nak? Maya diam, aku tahu, ini awal badai. Aku harus pulang ke Jakarta, tapi Maya bilang kita bicara dulu. Di taman belakang rumah, dia bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka cowok sensitif, jadi kamu pura-pura. Aku mengangguk, ya, tapi perasaanku nyata. Aku wanita, tapi aku cinta kamu. Maya menangis, aku juga cinta kamu, Karin, atau siapapun namamu. Tapi ini salah di mata masyarakat, di mata ayahku. Itu momen pertama kami akui perasaan. Tapi bukan akhir bahagia. Pak Hadi mendengar percakapan kami, marah besar. Kalian gila. Ini dosa besar, teriaknya. Dia usir aku dari rumah, ancam laporkan ke polisi. Maya menangis, Pak, tolong. Tapi Pak Hadi tegas, Maya, kamu harus pilih keluarga atau dosa ini. Aku pergi dengan hati hancur, naik kereta kembali ke Jakarta sendirian. Di perjalanan, aku renungkan, apakah cinta ini pantas diperjuangkan? Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, apakah kami punya masa depan? Sampai di Jakarta, aku hubungi Maya. Dia bilang, aku bingung, Rina. Ayahku suruh aku nikah dengan Andi, anak temannya. Hatiku sakit. Andi. Cowok sombong itu. Ini pengkhianatan. Tapi Maya bilang, ini cara ayah kendalikan aku. Aku marah, jangan, Maya. Kita bisa lari. Tapi dia ragu, kita mau hidup gimana? Masyarakat akan kutuk kita. Konflik semakin dalam. Aku mulai aktif di komunitas rahasia di Jakarta, bertemu orang-orang seperti aku. Mereka cerita tentang diskriminasi, kehilangan pekerjaan, bahkan kekerasan. Itu buka mataku. Aku sadar penyamaranku bukan solusi, tapi pelarian. Aku harus hadapi identitasku. Maya datang ke Jakarta diam-diam, kami bertemu di kai tersembunyi. Aku tolak Andi, katanya. Aku senang, tapi dia tambah, tapi ayahku sakit karena ini. Dia bilang aku anak durhaka. Aku pegang tangannya, kita lawan bersama. Tapi itu janji kosong. Malam itu kami cium pertama kali, penuh gairah dan ketakutan.
Tapi besoknya, Andi muncul, ancam sebar rahasia kami. Aku tahu kalian lesbian, katanya sambil tersenyum jahat. Bagaimana dia tahu? Ternyata dia ikuti Maya. Ini titik balik. Aku harus putuskan, lawan atau mundur. Setelah ancaman Andi, hidupku berubah jadi mimpi buruk. Aku, Rina, sekarang tak lagi menyamar sebagai Karin. Rambutku mulai panjang lagi, aku pakai baju wanita, tapi hati masih terluka. Maya kembali ke Yogya, dipaksa ayahnya. Kami hanya bisa chat rahasia, takut diawasi. Aku kangen kamu, tulisnya suatu malam. Aku balas, aku juga. Tapi Andi bahaya. Andi, anak pengusaha besar, punya koneksi. Dia kirim pesan padaku, mundur dari Maya, atau aku sebar oto kalian. Oto. Kapan dia ambil? Ternyata saat kami di KAE, dia oto diam-diam. Aku panik. Di Indonesia, outing seperti ini bisa hancurkan hidup. Aku ingat kasus-kasus di berita, orang diusir keluarga, kehilangan kerja, bahkan dipukuli. Aku hubungi teman di komunitas LGBT, namanya Lita, aktis berusia 30-an. Kamu harus lapor polisi, katanya. Tapi aku ragu, polisi sering bias. Lita mengangguk, benar, tapi kita punya jaringan. Kita bisa lindungi kalian. Sementara itu, di Yogya, Maya hadapi tekanan hebat. Ayahnya, Pak Hadi, sakit jantung karena stres. Ini gara-gara kamu, Maya, kata ibunya, Bu Sari. Maya menangis setiap malam, merasa bersalah. Dia cerita padaku, aku ingin bebas, tapi tak mau ayah mati karena aku. Ini mautun moral yang dalam. Apakah mencinta sesama jenis dosa? Di mata agama yang diajarkan ayahnya, iya. Tapi di hati Maya, cinta ini murni. Dia mulai baca buku-buku tentang LGBT. Diam-diam, ada ayat yang bilang cinta itu dari Tuhan, katanya padaku. Aku putuskan datang ke Yogya lagi, diam-diam, aku naik bus malam, tiba pagi-pagi. Maya jemput aku di terminal, wajahnya pucat. Kami ke Candi Prambanan, tempat sepi. Andi ancam ayahku juga, katanya. Dia bilang kalau aku tak nikah dengannya, dia sebar rahasia. Aku marah, dia brengsek. Kami rencanakan balas. Kita rekam percakapannya, usulku. Maya setuju, meski takut. Pertemuan dengan Andi di KAE kecil di Yogya. Dia datang sombong, Maya, pilih aku atau hancur. Aku sembunyi di meja sebelah, rekam dengan ponsel. Maya berpura-pura, kenapa kamu lakukan ini? Andi tertawa, karena aku suka kamu, dan Karin, Rina, itu pun sampah. Dia akui ambil oto, ancam sebar. Itu bukti. Setelah dia pergi, Maya menangis di pelukanku. Aku takut, Rina. Aku bisik, kita kuat. Tapi rencana gagal. Andi tahu kami rekam, entah bagaimana. Dia kirim orang untuk intimidasi. Malam itu saat aku di hotel, ada ketukan pintu. Dua pria kekar masuk, mundur dari Maya. Mereka pukul aku, tapi tak parah. Aku lari, hubungi Lita. Ini serius, katanya. Kalian harus pindah ke Jakarta. Maya setuju, tapi ayahnya semakin sakit. Dokter bilang stres bisa atal. Maya hadapi pilihan berat, cinta atau keluarga. Dia bilang pada ibunya, Bu, aku suka perempuan. Bu Sari sok, menangis. Kamu dirasuki setan. Tapi Bu Sari lebih lembut dari Pak Hadi. Aku tak mau kehilangan anakku, katanya akhirnya. Tapi Pak Hadi marah besar saat tahu. Keluarkan dia dari rumah. Maya packing barang, pergi ke stasiun. Aku pilih kamu, Rina, katanya di telepon. Di Jakarta, Maya tinggal denganku di apartemen kecil.
Kami bahagia sebentar, masak nasi goreng bersama, nonton film romantis. Tapi realita datang. Maya kehilangan dukungan keluarga, harus cari kerja. Aku bantu tapi tekanan sosial besar. Teman-teman kampus gosip, Maya lesbian. Maya depresi, sering menangis. Apakah ini pantas? Aku buat ayah sakit. Aku hibur, cinta kita benar. Andi tak berhenti. Dia sebar foto di media sosial. Tiba-tiba, akun kami dibanjiri hate comment, dosa besar, pergi ke neraka. Maya panik, kita harus sembunyi. Kami pindah ke apartemen baru, ganti nomor. Tapi dampaknya dalam. Maya mulai ragu, mungkin aku salah. Mungkin aku harus kembali. Hatiku hancur. Ini pengkhianatan. Tidak, ini tekanan masyarakat. Aku ikut demo di Jakarta, meski berisiko. Lita ajak, kita butuh suara. Di sana aku lihat ratusan orang seperti kami berjuang. Itu beri harapan. Tapi malamnya polisi raya beberapa ditangkap. Aku selamat, tapi takut. Maya dapat telepon dari ibunya, ayahmu sekarat, pulanglah. Maya pergi ke Yogya, aku ikut. Di rumah sakit, Pak Hadi lemah, tapi mata masih tajam. Maya, makan ayah. Ayah takut kehilanganmu. Maya menangis, Pak, aku cinta Rina. Pak Hadi diam lama, lalu bilang, ayah salah. Cinta itu dari Tuhan, bukan manusia yang hakim. Itu momen odd or towed. Apakah dia berubah? Tapi Andi muncul lagi di rumah sakit. Maya, sekarang ayahmu tahu, tapi aku masih bisa hancurkan kalian. Kami konfrontasi. Aku tunjukkan rekaman, kami laporkan kamu atas pemerasan. Andi mundur, tapi ancam, ini belum selesai. Pak Hadi pulih perlahan. Dia mulai terima, meski sulit. Kalian harus hati-hati di masyarakat, katanya. Maya senang, terima kasih, Pak. Tapi ini bukan akhir. Masyarakat Indonesia masih penuh prasangka. Kami kembali ke Jakarta, tapi dengan luka baru. Suatu hari, Maya bilang aku hamil. Wait, apa? Tidak mungkin. Ternyata bukan. Itu lelucon buruku untuk ringankan suasana. Tidak, sebenarnya Maya bilang aku ingin kita resmi, meski tak bisa nikah. Kami rencanakan komitmen pribadi. Tapi tekanan terus. Aku kehilangan pekerjaan karena gosip. Bos bilang kamu bawa citra buruk. Ini diskriminasi. Aku sue dengan bantuan Lita. Proses panjang, tapi kami menang kecil. Maya mulai aktif di komunitas, cerita pengalamannya. Itu beri kekuatan. Tapi dalam hati, kami tahu pengorbanan besar, keluarga yang retak, teman yang hilang, masa depan tak pasti. Konflik puncak mendekat. Kembali di Jakarta, hidup kami seperti roller coaster. Aku, Rina, dan Maya mencoba bangun kehidupan baru. Maya dapat kerja sebagai desainer grafis di perusahaan kecil, aku jadi relance writer. Kami tinggal bersama, tapi selalu waspada. Malam-malam, kami bicara tentang mimpi, punya rumah kecil di pinggir kota, adopsi anak suatu hari. Tapi realita pahit. Berita tentang Ruantil membuat kami takut. Kalau disahkan, kita bisa dipenjara, kata Maya suatu malam, memelukku erat. Andi tak hilang. Dia kirim email anonim, ancam sebar lebih banyak. Kami lapor polisi, tapi mereka bilang bukti kurang. Frustrasi. Lita bilang, ini sistem yang bias. Aku mulai ragu apakah cinta ini layak semua pengorbanan. Aku ingat masa kecilku, ayah yang abusive membuatku benci jadi wanita. Sekarang aku terima diri, tapi harga mahal. Maya hadapi konflik internal. Dia rindu keluarga.
Aku mimpi ayah, katanya. Kami putuskan kunjungi Yogya lagi. Di sana Pak Hadi lebih lembut. Ayah baca tentang LGD, katanya. Ayah salah dulu. Busari masak gudeg Aurit Maya. Tapi tetangga gosip, anak Hadi lesbian. Pak Hadi hadapi tekanan dari masjid. Ustadz bilang ini haram, katanya pada Maya. Maya menangis, Pak, Tuhan cipta aku begini. Ini momen mautun etis. Apakah agama dan cinta bisa berdamai? Di Indonesia, di mana Islam mayoritas, ini pertanyaan besar. Pak Hadi ragu, tapi cinta ayah lebih kuat. Ayah dukung kamu, tapi diam-diam. Andi tahu kami di Yogya. Dia datang ke rumah, bawa orang tua Maya. Tidak, dia hubungi Pak Hadi, bilang, Maya nipu kalian. Konfrontasi besar. Andi bilang, Maya pilih aku, atau aku hancurkan reputasi keluarga. Pak Hadi marah, kamu yang nipu. Keluar. Andi pergi, tapi ancam. Malam itu, Maya bilang, mungkin aku harus pura-pura nikah dengan Andi, untuk lindungi keluarga. Hatiku hancur. Jangan. Itu pengkhianatan. Maya menangis, aku tak mau kalian sakit. Ini pilihan salah benar yang kontroversial. Apakah mengorbankan cinta untuk keluarga benar? Aku marah, kami bertengkar pertama kali. Kamu lemah, Maya, kataku. Dia balas, kamu egois. Aku pergi jalan-jalan, renung di Malioboro. Aku sadar, tekanan masyarakat buat kami saling sakiti. Besoknya kami baikan. Maya bilang, aku pilih kamu. Kami kembali ke Jakarta, tapi Andi sebar oto. Media sosial heboh. Maya dipecat dari kerja. Perusahaan tak mau kontroversi, kata bosnya. Aku dukung dia, kita cari yang lain. Komunitas bantu. Lita adakan gathering, kami cerita. Orang-orang dukung, beri donasi. Itu beri harapan. Tapi dalam, Maya trauma. Dia mulai minum obat tidur, sulit tidur. Aku putuskan konfrontasi Andi langsung. Aku datang ke kantor ayahnya, perusahaan besar di Sudirman. Hentikan, kataku. Andi tertawa, kamu siapa? Lesbian sampah. Aku tunjukkan rekaman, ini pemerasan, aku laporkan. Dia pucat, oke, aku mundur. Tapi terlambat. Oto sudah iral. Keluarga aku, ayahku yang lama tak hubungi, telepon, kamu bikin malu keluarga. Aku balas, ini aku yang sebenarnya. Dia putus telepon. Maya semakin down. Mungkin kita pisah, katanya. Aku shock, kenapa? Untuk lindungi kamu. Ini pengorbanan. Aku tolak, kita bersama. Kami ikut terapi di komunitas. Psikolog bilang trauma masyarakat buat kalian ragu. Itu bantu. Maya mulai tulis blog anonim tentang pengalaman, dapat respon positif. Tapi badai baru, polisi datang ke apartemen atas laporan Andi. Kalian langgar kesusilaan. Kami ditahan semalam. Lita bantu bebas dengan jaminan. Ini puncak ketegangan. Indonesia tak ramah buat kita, kata Maya. Kami putuskan pindah ke Bali, tempat lebih liberal. Di sana kami mulai hidup baru. Maya buka usaha kecil, aku tulis buku tentang cerita kami. Tapi rindu keluarga. Pak Hadi telepon, pulanglah, ayah kangen. Kami pergi. Di Yogya, Reni emosional. Pak Hadi bilang, ayah terima kalian. Tapi masyarakat masih juge. Andi akhirnya ditangkap atas pemerasan lain. Kami aman sementara. Tapi pertanyaan tetap, apakah kami bahagia? Pengorbanan besar, kehilangan teman, kerja, kedamaian. Tapi cinta tumbuh lebih kuat. Klimaks mendekat.
Di Bali, angin laut meniup lembut, tapi hati kami masih bergolak. Aku dan Maya tinggal di ila kecil dekat pantai Kuta, mencoba lupakan masa lalu. Maya buka toko souvenir, aku tulis artikel untuk majalah online. Kami jalan-jalan sore, pegang tangan diam-diam, ini surga, kata Maya. Tapi malam-malam, mimpi buruk datang, Andi, polisi, ayah yang marah. Suatu hari, berita datang, Ru Antil ditolak di Br. Kami senang, harapan ada. Tapi aktivis bilang perjuangan belum selesai. Lita hubungi, kalian inspirasi banyak orang. Maya mulai terbuka. Dia ikut seminar di Denpasar, cerita pengalaman. Aku dulu pura-pura normal, katanya di depan audiens. Aplaus meriah. Itu bangun kepercayaan dirinya. Tapi konflik internal muncul lagi. Aku mimpi tentang Karin, identitas lama. Apakah aku benar-benar wanita? Tanyaku pada Maya. Dia peluk, kamu sempurna. Tapi aku ragu, konsultasi psikolog. Kamu trauma, bukan disoria, katanya. Keluarga Maya datang ke Bali. Pak Hadi dan Bu Sari pertama kali. Ayah ingin lihat hidup kalian, katanya. Kami nerous. Di ila kami masak ikan bakar. Pak Hadi bilang, ayah bangga kamu kuat, Maya. Tapi di Yogya, gosip masih. Ini realita penerimaan keluarga masyarakat. Malam itu kami bicara panjang. Pak Hadi akui, ayah dulu salah, ikut doktrin tanpa pikir. Ini odd or though, apakah orang bisa berubah? Andi keluar dari penjara, hubungi lagi. Aku minta maaf, katanya mengejutkan. Aku salah. Apakah benar? Ternyata dia trauma sendiri, ayahnya Abu Sie. Aku iri kalian berani. Kami makan, tapi waspada. Hidup stabil, tapi Maya bilang, aku ingin anak. Ini dilema. Di Indonesia, adopsi untuk pasangan sesama sulit. Kami diskusi, mungkin surrogate. Tapi etis. Apakah kami egois? Aku tulis buku pura-pura sensiti, cerita kami. Diterbitkan, dapat respon campur. Beberapa puji, inspirati. Lain kutuk, propaganda dosa. Ini picu debat online. Suatu hari, demo anti-LGB di Jakarta. Kami tak ikut, tapi takut. Lita bilang kalian aman di Bali. Tapi gelombang HT datang. Maya depresi lagi. Mungkin kita pisah, untuk bahagia masing-masing. Aku marah, jangan ulangi. Kami bertengkar hebat. Maya pergi ke pantai sendirian. Aku cari, temukan dia menangis. Aku takut kehilanganmu, katanya. Kami baikan, lebih kuat. Kami putuskan komitmen, upacara pribadi di pantai, tukar cincin. Aku janji selamanya, kataku. Maya balas, aku juga. Tapi nasib berubah. Pak Hadi sakit lagi, kanker. Maya pulang ke Yogya. Aku ikut. Di rumah sakit, Pak Hadi bilang, jaga Maya, Rina. Itu berkah. Dia meninggal damai. Pemakaman penuh emosi. Tetangga juga, tapi keluarga dukung. Bu Sari bilang, kalian anakku sekarang. Kembali ke Bali, kami lebih tenang. Maya hamil. Tidak, kami putuskan tak punya anak dulu. Fokus pada diri. Tapi masyarakat berubah lambat. Kami ikut kampanye HAKLD, diam-diam. Akhir mendekat. Tahun berganti, angin perubahan pelan datang. Aku dan Maya sekarang punya usaha bersama di Bali, kai kecil dengan tema inklusi. Pelanggan datang dari berbagai kalangan, termasuk turis yang dukung. Kalian inspirasi, kata seorang pengunjung. Tapi di balik senyum, luka masih ada. Maya sering ingat ayahnya, dia berubah di akhir hidup. Aku peluk, itu berkatmu.
Komunitas tumbuh. Lita buka pusat dukungan di Jakarta, kami donasi. Terima kasih kalian berani cerita, katanya. Bukuku bestseller underground, bantu banyak orang coming out. Tapi tantangan baru, adik Maya, Riko, tahu rahasia. Dia marah, Kak, ini salah. Maya jelaskan, cinta tak salah. Riko pelan terima, jadi sekutu. Suatu hari, undangan seminar nasional tentang hak manusia. Maya bicara, saya lesbian, dan saya bangga. Aplaus, tapi juga protes. Setelah itu, Hatemail datang. Kami takut, tapi lanjut. Hidup kami sekarang, pagi jogging di pantai, siang kerja, malam bicara mimpi. Apakah kita bahagia, tanyaku. Maya jawab, ya, meski bayar mahal. Refleksi akhir, kami kehilangan banyak teman, kerja, kedamaian, tapi dapatkan kebebasan diri. Masyarakat Indonesia berubah pelan, dengan cerita seperti kami. Tapi pertanyaan tetap, apakah berpura-pura untuk cinta pantas, atau itu awal kehancuran? Apakah masyarakat harus berubah, atau kami yang salah? Benarkah pengorbanan untuk cinta selalu benar? Apakah berpura-pura identitas untuk mendekati orang yang dicinta merupakan tindakan yang dapat dibenarkan, atau justru bentuk pengkhianatan yang tak termakan?